Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, class. Morning. How are you going now? I'm good. I'm great. I'm great. I'm good. Okay, I hope okay. all of you always give health, always given health. Before we start to our lesson, please one of you to lead pray together. Okay, Mukhtar, please lead us to pray. Okay, thank you, Miss. Okay, everybody. It's time to keep a moment, silent moment, please. Thank you, Mukhtar. Okay, for the first, before we start to our lesson, I will check your attendance. Noni, Present, Miss. Here. Melia, I'm here. Sukma. I'm here. Before to our lesson, I want to show you Putar-putar jangan nih, Ben. something. What is it? I can see. Buku itu, Bu. Buku apa kamu? How many books? How many books? Tiga buku. There are three books. And this is? What is it? How many pens? One. Dua. Okay, right. Today, we study about article an, the, and countable nouns. Now, look our slide. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. An, the, and countable nouns. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus paham dulu bahwasannya indikator yang harus kita capai itu ada beberapa indikator, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dalam teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah benda. And the second, menganalisis penggunaan artikel, an, dan the. Selanjutnya, membandingkan penggunaan countable and uncountable noun or singular and plural noun. Selanjutnya, menyusun teks. Nah, di sini kamu harus menyusun teks berdasarkan nanti saya kasih sebuah gambar, kamu menyusun teks dan tetap berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu penggunaan artikel countable and uncountable nouns. Tujuan pembelajarannya, nah kamu di sini harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial dalam teks yang melibatkan tindakan memberi meminta informasi terkait nama jumlah benda. Selanjutnya juga kamu harus mampu menganalisis penggunaan artikel. Dan siswa atau kamu itu harus mampu membandingkan penggunaan countable and uncountable noun dan menyusun sebuah teks based on the picture, berdasarkan gambar nanti yang akan saya berikan. Anybody know? Ada yang tahu apa itu artikel? An, The. the. Okay, excellent. And then kamu juga harus tahu how do we use it? Bagaimana kita menggunakan artikel tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia, artikel itu adalah apa? Tulisan atau karangan. Sandang, kata sandang, Bu. Kata sandang. Iya, that's right. Kata sandang. Oke, kata sandang, sebuah kata yang digunakan sebelum kata benda. Nah, kamu harus menggunakan artikel tadi yang setelah di awal tadi itu ada an, the. Nah, itu diletakkan sebelum kata benda yang menentukan spesifik, khusus atau tidaknya benda tersebut. First, untuk yang pertama, jenis artikel tadi itu adalah indefinite article, yaitu ada dan an. And the second, definite article, yaitu adalah the. Okay. Mukhtar, can you Yes, Miss. can you mention things with using articles
or an. Bisa kamu sebutkan sebuah benda yang memakai artikel ataupun an. Oke. Untuk artikel for example, glass. Glass. Oke. Untuk artikel an, an apple. An apple. Jadi Is that kalau right, Miss? yeah, that's right. Excellent. Okay, Artikel ini two indefinite singular nouns, kata benda tunggal, baru digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf apa ini? Consonant sound? Huruf mati, Bu. Huruf mati, Bu. Iya, tadi seperti Mukhtar katakan bahwasannya a glass. Oke. Dan ini dia penggunaan dari artikel a dengan huruf vokal sound. The. Penggunaan the. Nah, di sini penggunaan the sama, yaitu dengan kata benda dan juga bisa untuk pluralnya, untuk jamaknya juga bisa. Selanjutnya countable and accountable nouns. Tadi ada di awal saya dengar Melia. For the beginning our lesson tadi, Melia say the accountable and accountable noun is kata benda yang bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Di countable nouns itu adalah untuk benda-benda yang dapat kita hitung dengan jumlah ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, dia menggunakan ataupun an karena dia cuma satu. Nah, jadi if you want to ask quantity, jika kamu ingin menanyakan jumlah sebuah countable nouns, you can ask how many combined with the plural countable nouns. Nah, jadi kalau kamu mau menanyakan jumlah dari suatu kata benda, terutama kata benda yang dapat dihitung, kamu harus menggunakan kata how many. Kamu harus menggunakan ekspresi how many. I want to ask you, can you make a sentences with using how many? Dapatkah kamu membuat sebuah kalimat dengan kata how, dengan menggunakan ekspresi how many? Please Sukma, make a sentence with using how many. How many books are there? Oh, how many books are there? Apa artinya Sukma? Ada berapa banyak buku di sana? Ada berapa banyak buku di sana? Great, excellent. Give applause with Sukma. Untuk lebih jelasnya lagi, nah ini dia. Ada sebuah gambar, there is a picture, an apple, two apples. Nah, begini ya cara penulisannya. Kalau dia apelnya cuma satu, an apple. And the second, kalau apelnya ada dua, two apples. So, what is the difference between it? Coba, siapa yang tahu apa bedanya? Saya, Bu. Siapa yang tahu? Ya, apa? Ya, yang pertama, kalau dia menunjukkan satu apel, maka dia menggunakan an apple. Tapi kalau lebih dari satu, penjelasannya adalah menggunakan quantity atau angka, seperti two apple. Bagaimana tentang bendanya? Apa yang perlu ditambahkan? Ditambah S, Bu. Oke. Jadi siapa yang tahu uncountable nouns dari apa yang telah dibaca oleh Kristo tadi? Uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, biasanya tidak menggunakan angka. Nah, jika kamu ingin menanyakan tentang jumlah dari suatu benda yang tidak dapat dihitung, kamu bisa menggunakan how much. Putu, oke. Putu, can you make a question mark? Pertanyaan, sebuah pertanyaan ya kan, dengan menggunakan how much. How much sugar do you have?
To express the quantity of uncountable nouns. Nah, kamu ingin mengekspresikan jumlah dari ini semua, kamu harus menggunakan some, boleh ya, some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, ataupun pengukuran. Setelah kamu mengetahui materi kita hari ini, kita lanjut ya activity yang pertama. Untuk pemahaman kamu lebih jelas lagi, I give you a video to answer the question based on the video. Okay. And the second, the second activity, complete the sentences with a, an, and the. Ya, lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan artikel a, an, dan the. Okay. Nurtan, can you help me to answer the question number 1? He has a new motorcycle. A new motorcycle. Benar? Benarkah? Yang dijawab Nurtan? Benar. Oke. Kira-kira bisa kamu kerjakan? Bisa, Bu. Okay, I give you 5 minutes to answer the question, to complete the sentences. The third activity, compare the nouns below into countable or uncountable. Nah, ini gampang, kamu bandingkan. Ini pakai countable atau uncountable noun. Last activity. Nah, ini yang perlu hati-hati kamu membuatnya atau mengerjakannya. Write down the text based on the picture below. Any question about your exercise? Ada pertanyaan tentang latihan kalian ini? Tidak ada, Tidak, Bu. Bu. All of you can understand about our material today. So before we close our lesson, saya minta satu orang saja to review, untuk mereview apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Please, siapa yang mau aja? Saya, Bu. Ya, oke. Silakan, please. Oke, thank you, Miss. Jadi untuk menyebutkan benda yang tunggal, kita memakai a atau n. Sedangkan untuk memakai kata benda yang lebih dari satu, itu kita menambahkan s di belakang kata benda tersebut. Itu saja yang saya bisa dapat, Bu. Oke, tidak masalah. Nanti kalau misalnya kurang jelas, bisa tanya lebih jauh lagi atau di pembelajaran berikutnya nanti. Oke, kelas, don't forget to study at home. Ya. Okay, we close our study. We say Alhamdulillahirabbil alamin. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.